Semua cerita dalam video ini hanya hiburan gua saja. I'm running just for you. I will be right there. 날 믿어줘. I gotta run, run beyond. I gotta run, run beyond. 크게 웃어볼 거야. 꿈꾸던 그날이 오면. Kalian kok temen banget datang cepat-cepat ke sini? Sebenarnya kami belum meninggal, tapi kami dipenjara oleh para penjajah tadi. Tapi kami bebas karena semua bukti-bukti fitnah kami sudah ada yang tahu. Dan pelaku sebenarnya, ya kalian tahu kasus ini kan? Kasus pencurian data-data di kota Canterlot. Dan juga bukan kota Canterlot aja, tapi Kiantar pun akan diambil datanya. Dan kami difitnah. Itu sudah terjadi 12 tahun yang lalu. Tapi setelah membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, kami bebas. Kamu benar juga Bang Mario. Selain yang dibilang itu, semalam kami lihat ada penyembahan berhala tadi di pantai Verona, di belakang gunung itu. Tapi untungnya patung-patungnya udah meleleh. Tapi kok baru pertama kali ada penyembahan berhala di sini. Penyembahan berhala bukan hal baru lagi. Ini sudah lama sebelum ada Tuhan, dan sebelum ada dosa pun mereka melakukan ini. Jadi, misi kita untuk menyelamatkan data-data kota ini, dan merupakan data yang terkait dengan perdagangan manusia, untuk khusus anak-anak. Walau jadi kita harus selamatkan anak-anak itu dari perdagangan manusia. Dimana dibawa kita selamatkan sekarang. Menurut data yang ada di kota ini, data-data ini terpaksa diambil oleh seseorang dengan inisial BA untuk mempermudah eksploitasi anak. Jadi kami para tentara-tentara ini tidak bisa menangkap mereka karena mereka punya jaringan dengan anggota mafia terkuat, yaitu Black Squad. Jadi Black Squad bukanlah orang sembarangan, karena polisi pun bisa KO dibuat, apalagi tentara. Karena Black Squad itu pemimpinnya sudah pasti itu Grogar. Grogar lagi. Enggak ada pernah penjahat-penjahat baru kayak waktu lalu itu di series apa namanya ya. Soal masalah ini kita nggak boleh sendiri, kita harus bersama-sama. Karena mereka juga punya kekuatan magic seperti orang zaman dulu. Jadi misi ini dimulai. Misi terbaru setelah 30 tahun untuk terlihat lagi. Di misi ini cuman kita dan Squidward dan Patrick di sini. Kalau kita ada masalah, kita panggil SpongeBob. Untuk sekarang SpongeBob lagi mengadakan persembahan dulu untuk membuat senjata. Siapa kalian? Berani-berani datang ke sini. Kalau kalian tidak masuk di passion, kami tidak segan-segan untuk menghabisi kalian di sini. Dasar orang aneh. Wait. Jangan marah-marah dulu. Aku disuruh oleh Grogar untuk mengirim suatu data-data ini untuk menjual manusia terbaik, perempuan terbaik, untuk jadi wanita penghibur. Jadi kami mau membeli wanita itu untuk kami jadikan tempat untuk hiburan sundal di klub malam. Mencurigakan. Tapi bisa dipercaya. Kalau begitu, masuk ke sana lalu cari perempuan atau anak-anak yang dijadikan penghibur bagimu. Jangan salah, kalau kamu pilih kurus, harga yang murah. Ingat itu. Hati-hati, jangan sampai ada orang tahu kalau kita di sini untuk mengambil orang-orang itu dan memakannya. Kalau ketahuan, mampus kita. Kita semua pasti akan ikutan untuk dijual dan dibawa ke Kamboja. Kalian mau? Jadi diam. Ya, itu dia.
Apung yang punya rumah ini udah datang. Jangan sampai ada yang lepas dari tangan kita. Kalau sampai lepas, kalian akan kecil tanggungannya. Dan gue pakai ke Kamboja. Paham? Mereka semua ini siapa? Apa mereka orang baru yang kau jual itu? Bukan pak, mereka adalah pembeli wanita untuk dijadikan sebagai wanita penghibur di rumah mereka. Jadi di sini ada namanya Erlan, Maria, Andreas. Maksudnya dia Maria, nama orang Afrika, dan Squinda. Jadi kalau gitu pak, saya akan menyuruh mereka untuk mencari perempuan. Macam pernah dengar aja orang-orang nih. Seperti Tunggu bentar pak, kami di sini adalah seorang pembeli. Jadi mana manusia yang mau kami beli? Boleh anak-anak, boleh bencong, boleh perempuan. Jadi penghibur untuk kami. kalau memang iya, mau orang bencong. Kamu urus, ambil si bencong itu. Ini dia tuan, bencong yang sangat cantik. Ya, femboy aliasnya, dengan rambut asli, bukan pakai wig. Ya, dijamin harganya ini 200 miliar dirham. Karena penampilannya yang bohai, cilik, dan imut lagi. Jadi silakan dipilih pak, si imut satu ini. Felix, dia dijual. Kok gue nggak tahu kalau Felix dijual, coy. Yang mulia, Groger manggil. Cepat ke belakang. Baiklah, Groger sudah manggil. Kalian pilih aja sendiri. Kalian tinggalkan uang di sini. Jangan nggak bayar kalau pulang. Jom. Bagaimana ceritanya Pak Felix? Bisa diculik di sini. Coba kasih tahu. Cepat. Aduh, takut banget kalau gak dipukul tuh. Jadi macam nih. Tadi aku baru melaksanakan kebaktian di kota ini. Ya, habis pulang dari kebaktian agama Celestialisme. Ya, aku bersama bestiku lagi jalan-jalan kan. Terus, ya, di sini ada 2 orang dari siswa Crystal Prep baru pulang sekolah juga. Baru pulang dari kemah pramuka. Ya, tapi kami difitnah. Kami menyembah berhala di pantai itu. Tengok orang tua tuh, udah tua, masih menyembah berhala. Kepercayaan Tuhan gak ya? Mulut kalian harus dijaga bang. Kami di sini bukan penyembah berhala. Kami baru pulang dari agama Celestialisme, agama rakyat kami. Alah, kami tahu semalam kamu tadi bersama tim Groger kan? Baru mempersembahkan Dewa Arnold kan? Sampai adik gue pun dipersembahkan cuy. Tapi untungnya besti gue mengasih bukti bahwa mereka alias kami tidak ke sana. Ya, padanya mereka percaya. Tapi ya, kami berempat diserang oleh seseorang misterius. Ya, yang paling pedang tadi, rambut blonde. Dan pada akhirnya 3 orang tewas dan 1 selamat. Dan gue lah satu yang selamat itu. 3 orang tewas termutilasi. Nah, jadi karena itulah semua berawal. Nah, aku tengok ya, waktu pensiun sana, gue tengok ada 13 mayat anak-anak dan sebagainya dan membusuk karena nggak diawetkan. Ya, jadi gue merinding gara-gara itu. Tapi untungnya aku udah mengambil sebuah pom untuk mengambil jenazah itu dan akan segera dikremasi. Karena dikubur saja akan membuat pencemaran di Austria. Jadi jika sudah membusuk wajib dikremasi, dan yang masih awet akan diawetkan dan dikuburkan dengan layak. Dan anak yang masih hidup sudah dibebaskan oleh sebab kan tunggu aja. Sementara itu, Kau kira bisa menipu gua? Dasar Groger. Gue tahu kalau pin ini tidak mudah untuk ditebak. Tapi gue IT, jadi gue bisa menebak. Dan gue juga pernah menjadi hacker. Muahahaha. Tapi kok ada setiap perempuan yang diperkosa ya? Tapi kasihan banget. Gue harus kasih tahu mereka. Halo, dari Pak Felix. Kami menemukan satu wanita yang sudah karuan. Tak
karuan maksudnya. Karena habis diudahi orang. Dan cuman banyak doang yang tinggal. Kalau sedangkan pakainya sih udah raib dari tubuhnya. Kita agak kasihan sih. Masih ada remaja tapi kok udah kayak gini. Rusak masa depan dia. Oh, cuma lama bebas ini. Aku nggak mau di sini sendirian. Apalagi ruangannya bau mayat cuy. Jadi takut banget sih. Gimana bisa lepas macam nih? Aku lagi pengen minum susu lah. Tapi suamiku lagi marah-marah ini kalau malam aku pulang. Dasar si penculik babi ini. Tapi aku tengok kasihan kayak anak ini udah nindai orang. Takutnya nanti masa depan dia rusak nih gara-gara itu. Padahal dia masih kuliah loh. Belum ya, masih sekolah SMA kelas 3. Tapi kasihan kali dia. Woi dek, depan seperti ini, lo pakai handuk ini dulu dan lari ke situ. Jangan sampai ketahuan kalau dinunai oleh orang-orang itu. Mampus kau nanti dimarahin bapak kau, diusir kau. Udah tahu sekarang fitnah itu lebih kejam. Kalau begitu, cepat pecahkan jendela dan lari. Akhirnya, dia bos bisa menyelamatkan kita dari penculikan ini. Cepat, keluar dari sini dan larikan diri. Gue udah membuka pinnya. Gue akan buka pintu sekarang. Alarmnya udah nyala cuy. Mampus. Siapa kau masuk ke tempat ini sembarangan? Aku hanya pembeli di sini. Gue kehilangan cewek penggoda saya di sini. Jadi gue mencarinya. Pembohong. Ini hukuman bagi seorang yang suka pembohong padaku. Rasakan nih.